9 cara untuk tidak peduli dengan omongan orang lain. Kami persembahkan untuk kalian para pemuda Indonesia. Keinginan untuk dihargai dan disukai orang lain adalah keinginan yang sangat normal. Hanya saja keinginan tersebut bisa menjadi masalah ketika kita mulai khawatir tentang bagaimana orang lain memandang kita dan membuat keputusan untuk menyenangkan orang lain. Ada juga orang yang berupaya untuk terus-menerus membuat orang lain senang apapun caranya, sampai ia mengorbankan perasaan diri sendiri. Selain itu, terkadang ada orang yang sengaja ingin menurunkan kepercayaan diri kita. Menilai kita dengan kacamata mereka. Itu mungkin sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika itu mempengaruhi emosional kita. Sedikit-sedikit kita tersinggung dengan komentar orang, sedikit-sedikit kita marah dengan tanggapan orang. Atau bahkan kita jadi merasa buruk hanya karena penilaian orang. Stop, berhentilah memikirkan bagaimana orang lain menilai diri kita. Menanggulangi atau bahkan tidak peduli apa yang orang lain katakan. Mulai saat ini, pikirkan tentang kesehatan mental kita, tentang rasa nyaman dengan hidup kita sendiri. Untuk membantu, kami telah menyusun beberapa cara yang mampu membebaskan diri kita untuk tidak peduli dengan komentar orang. 1. Sadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada banyak orang dalam hidup kita yang memiliki gagasan berbeda. Guru, orang tua, sahabat, atau teman kerja kita mungkin memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang harus kita lakukan, katakan, dan kenakan untuk menjadi diri yang terbaik. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa memenuhi saran mereka atau membuat mereka semua bahagia. Seseorang mungkin memiliki reaksi negatif terhadap apa yang kita lakukan, tetapi itu bukan berarti kita tidak boleh membuat keputusan. Jangan sampai reaksi, keinginan, atau pandangan orang lain menjadi tujuan kita. Saat kita belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dan mulai tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, kita dapat mulai mengembangkan perspektif yang lebih dewasa. Kita menyadari bahwa orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang kita itu karena mereka sendiri merasa tidak aman, tidak bahagia dengan diri mereka, dan berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik dengan membuat kita terlihat lebih buruk. Orang-orang seperti ini memiliki harga diri yang rendah. Dan tentu saja kita lebih baik dari itu. Daripada membalas kebencian mereka, kasihanilah mereka dan jaga jarak, itu bisa membuat kita merasa lebih bernilai. Kita mungkin merasa bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan ketika orang berbuat buruk kepada kita adalah dengan membalas. Percayalah, ini akan menjadi pertikaian yang melelahkan. Atau jikapun hal itu selesai, ia akan tetap meninggalkan bekas luka. Lebih baik kita mengambil jalan untuk menahan emosi, mengendalikan diri untuk tetap tenang. 2. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Cara lain untuk tidak peduli tentang apa yang dipikirkan orang adalah dengan mengalihkan pikiran kita ke hal-hal lain. Jika kita bertanya-tanya apa pendapat orang tentang diri kita, atau tidak mempercayai pujian yang diberikan seseorang kepada kita, maka kita tidak akan pernah merasa nyaman dengan diri sendiri. Lama-kelamaan kita akan menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri. Fokuslah untuk memikirkan hal-hal yang kita kuasai, rencana masa depan yang menarik, atau tentang orang-orang yang membuat kita merasa baik. Sadari bahwa sebagian besar waktu, orang-orang bahkan tidak memikirkan kita. Mereka justru mungkin mengkhawatirkan masalah mereka sendiri. Sebagian besar waktu, orang lain ini seharusnya membuat kita lebih lega dan bebas. 3. Bangun kepercayaan diri. Jika kita ingin berhenti peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, maka kita harus berusaha membangun kepercayaan diri kita sebaik mungkin. Meskipun butuh waktu lama untuk benar-benar mencintai diri sendiri dan bahagia dengan diri kita apa adanya, mengambil langkah-langkah untuk mencapainya akan membantu kita merasa lebih aman dengan diri kita dan cenderung tidak peduli dengan para pembenci yang membuat kita kecewa. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun kepercayaan diri kita. Pertama, berusaha untuk menerima kekurangan yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak akan bisa percaya diri jika kita tidak dapat menerima kekurangan yang tidak dapat kita ubah, seperti tinggi badan kita, bentuk muka, dan lain-lain. Kedua, luangkan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang kita kuasai.
Kita akan jauh lebih percaya diri jika melakukan hal-hal yang membuat kita merasa terampil dan berbakat. Ketiga, luangkan waktu untuk menjadi sukarelawan. Memiliki sesuatu untuk bersedia membantu terhadap kemanusiaan akan membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang berguna. Dan keempat, jaga dirimu. Berusaha untuk berolahraga, makan dengan baik, mandi secara teratur, dan mengenakan pakaian yang pas dapat membuat kita merasa lebih nyaman. 4. Belajar untuk berpikir lebih positif. Kita mungkin merasa sulit untuk berpikir positif ketika kita berada pada situasi yang buruk, tetapi kita harus berusaha untuk melihat hikmah di baliknya. Misalnya kita berada di tengah hujan, berusahalah untuk fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia dan bersemangat daripada hal-hal yang membuat kita sedih. Cobalah untuk membicarakan hal-hal yang baik daripada yang buruk sebanyak yang kita bisa. Cobalah untuk lebih banyak tersenyum. Bahkan jika kita hanya tersenyum pada orang asing, ini bisa membuat mereka dan kita lebih bahagia. Belajarlah untuk hidup di masa sekarang. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu pada kesalahan masa lalu atau takut akan masa depan, maka kita tidak akan dapat menikmati semua hal indah yang ada di depan mata. 5. Bergabung dengan orang-orang yang membuat kita merasa nyaman. Salah satu cara untuk berhenti peduli tentang apa yang orang pikirkan adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang yang penuh perhatian dan suportif. Jika kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang menginginkan hal terbaik untuk kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Terkadang kita terjebak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat kita kecewa. Cobalah untuk membuat jarak sejauh mungkin antara kalian dan orang yang menyusahkan itu dan fokuslah pada orang-orang di ruangan yang benar-benar kalian sukai. 6. Kejar minat dan tujuan yang membuat kita merasa nyaman dengan diri sendiri. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal yang kita sukai dan kuasai, semakin kecil kemungkinan kita peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Baik kita senang hewan piaraan, suka bermain bola, atau menghabiskan banyak waktu memasak bersama keluarga. Kita harus mengenali apapun yang membuat kita merasa bahagia dan berusaha melakukannya sebanyak mungkin. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, semakin sedikit waktu yang kita habiskan untuk memikirkan para pembenci. Cara lain untuk berhenti peduli tentang apa yang orang pikirkan adalah dengan menetapkan tujuan yang membuat kita merasa telah mencapai banyak hal dan bergerak maju dalam hidup. Apakah kita ingin menulis novel, program berlari setiap hari, menambah keterampilan dengan ikut kursus, atau mengejar tujuan lain? Kita harus membuat daftar semua hal yang perlu kita lakukan untuk mencapainya dan bangga pada diri sendiri karena telah bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Menetapkan tujuan dan mencapainya tidak hanya akan membuat kita merasa lebih baik tentang diri sendiri, tetapi juga akan mengalihkan pikiran kita dari para haters. Jika kita terlalu sibuk berusaha mencapai kesuksesan, kita tidak akan punya waktu untuk duduk-duduk memikirkan orang lain. 7. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita. Diakui atau tidak, kita akan merasa terganggu jika ada orang yang mengatakan buruk terhadap diri kita. Namun, kita dapat berusaha mengendalikan reaksi emosional kita dan tidak membiarkan orang melihat seberapa besar komentar negatif mereka benar-benar mempengaruhi kita. Jika orang lain bersikap jahat atau mengejek, kita harus berusaha mengabaikannya, menjaga ekspresi tetap tenang, dan tidak frustrasi. Jika orang melihat apa yang mereka katakan tidak berpengaruh terhadap kita atau tidak membuat terganggu, kemungkinan besar mereka akan mundur dengan sendirinya. Namun jika sesuatu itu berlebihan dan mengarah ke bully, ada baiknya kita bersikap tegas. Saat kita mendapatkan kepercayaan diri, kita harus merasa nyaman dengan mengatakan apa yang ada di pikiran kita. Jika kita memiliki pendapat, kita harus nyaman membagikannya. Selama kita berbicara dengan jelas dan memiliki bukti untuk mendukung ide-ide kita, kita akan semakin tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Jika orang lain memiliki ide yang berbeda, maka kita harus mendengarkan mereka dengan hormat dan melihat apakah kita memiliki sesuatu untuk dipelajari dari mereka. Tetapi kita tidak boleh langsung berubah pikiran atau mundur hanya untuk menyenangkan orang lain. Jika kita memiliki reputasi sebagai orang yang tegas dan mengatakan apa yang ada di pikiran kita,
maka orang-orang akan cenderung tidak bergosip karena mereka melihat bahwa kita merasa nyaman dengan diri kita. 8. Belajar untuk mencintai apa yang kita lakukan sendiri. Jika kita merasa lebih nyaman melakukan hal-hal sendiri dan belajar menyukai waktu kita sendiri, kemungkinan kita tidak akan terlalu khawatir tentang apa yang orang pikirkan. Jika kita merasa nyaman sendirian dan mengejar minat kita sendiri, apakah kita suka membaca, menonton film, atau hanya berjalan-jalan, kita tidak akan terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan banyak orang. Meskipun kita tidak harus sendirian sepanjang waktu, merasa nyaman sendiri daripada selalu mencari orang untuk bergaul akan membuat kita lebih percaya diri dengan siapa diri kita dan cenderung tidak mengecewakan orang lain. Temukan hobi yang kalian suka untuk dilakukan sendiri, mungkin menulis puisi, menonton film klasik, atau bermain musik, jogging, dan lain-lain. 9. Berhentilah meminta maaf ketika kita tidak melakukan kesalahan apapun. Satu hal yang cenderung dilakukan oleh orang yang terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan adalah terlalu sering meminta maaf bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Jika kita benar-benar tidak melakukan kesalahan, maka kita harus hindari menyerah dan mengatakan bahwa kita menyesal. Ini bukan berarti kita angkuh, tapi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu meminta maaf. Dapatkan kepercayaan diri yang kita butuhkan untuk menegaskan diri sendiri dan untuk mengetahui kapan kita tidak perlu meminta maaf atas perilaku kita. Ini adalah tanda kekuatan dan jika kita membuat kebiasaan berpegang teguh pada pendirian kita, maka orang akan lebih menghormati kita. Jika seseorang menyalahkan kita untuk sesuatu yang jelas-jelas bukan kesalahan kalian, kalian dapat mengatakan dengan tegas. Jangan menyerah dan meminta maaf hanya karena ingin membuat mereka senang. Jangan korbankan dirimu. Beranilah untuk mengatakan tidak. Semoga video ini memberi kekuatan untuk mulai tidak memikirkan apa yang orang lain katakan. Dan semoga hidup kalian menjadi lebih bahagia. Jika kalian punya tips lain untuk melengkapi, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami sangat menghargai pendapat kalian untuk kemajuan kita bersama. Salam.